Julian Nagelsmann waspadai dua tim di fase grup Euro 2024. Julian Nagelsmann sangat senang timnas Jerman tidak masuk ke dalam grup neraka Euro 2024. Akan tetapi Nagelsmann sangat mewaspadai kekuatan dua tim di fase grup, yakni Hungaria dan juga Swiss. Pertandingan pembuka melawan Skotlandia pastinya akan berlangsung dengan emosional karena kehadiran puluh ribuan supporter di kota Munchen. Tetapi saya sangat mewaspadai Hungaria dan juga Swiss karena mereka punya cukup banyak pemain yang bermain di Bundesliga, ujar dari Nagelsmann. Timnas Denmark tak sabar hadapi Inggris di Euro 2024. Pelatih timnas Denmark yakni Kasper Hjulmand senang sekali bisa bergabung satu tim dengan Inggris di Euro 2024. Hjulmand mengaku sangat ingin membalaskan dendam tim dinamit atas kekalahan di semifinal Euro 2020. Perjalanan Denmark di Euro 2020 diakhiri oleh Inggris di babak semifinal. Ketika itu skuad besutan dari Gareth Southgate melaju ke final berkat kemenangan 2-1 lewat babak tambahan. Saya masih belum bisa melupakan kekalahan di semifinal Euro 2020. Ketika sudah berada sedekat itu dengan partai final, tiba-tiba kami kalah secara dramatis. Kenangan itu tidak bisa dilupakan begitu saja, ujar dari Hjulmand. Donnarumma tackle kungfu lawan di kartu merah di 10 menit pertama. Kiper PSG yakni Gianluigi Donnarumma menjadi pesakitan. Donnarumma melakukan tackle berbahaya sehingga diusir dari permainan di menit-menit awal. Insiden itu terjadi saat PSG menyambangi Le Havre dalam lanjutan Ligue 1 Prancis. Donnarumma meski meninggalkan lapangan saat pertandingan baru berjalan 10 menit saja. Pemain internasional Italia itu mengangkat kakinya terlalu tinggi seperti gerakan kungfu saat mencoba mengamankan bola dari penyerang Le Havre yakni Bradley Barcola. Ronald Araujo sebenarnya tidak suka jadi bek kanan. Bek Barcelona yakni Ronald Araujo mengaku tidak suka bermain sebagai bek kanan. Araujo merasa jauh lebih nyaman ketika dipercaya tampil di posisi bek sentral. Araujo memang beberapa kali dipercaya tampil sebagai bek kanan karena minimnya stok pemain bertahan milik Blaugrana. Selain Araujo, Jules Koundé juga punya posisi asli sebagai bek sentral. Juga beberapa kali dipercaya tampil di sisi kanan pertahanan. Saya sangat merasa jauh lebih nyaman ketika bermain di posisi bek sentral. Bek sentral merupakan posisi alami saya dan saya merasa bisa memberikan performa jauh lebih bagus ketimbang menjadi bek kanan, ujar dari pemain berpaspor Uruguay tersebut. Erik ten Hag bakal sidang Rashford yang main malas-malasan saat dikalahkan oleh Newcastle. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag menegaskan bahwa ia bakal mengajak Marcus Rashford berbicara empat mata usai performa buruknya saat Manchester United dikalahkan Newcastle. Diketahui penyerang Inggris tersebut tercatat sangat jarang menyentuh bola sepanjang 1 jam berada di lapangan. Tak cuma itu, sikap Rashford di lapangan pun dianggap malas-malasan. Ketika ditanya jurnalis perihal penampilan dari Rashford, ten Hag pun berjanji akan mengajaknya untuk berbicara. Hasil drawing putaran ketiga, Arsenal bertemu dengan Liverpool. Premier League dan FA telah melakukan drawing untuk memulai putaran ketiga Piala FA dan drawing dilangsungkan pada minggu kemarin waktu setempat. Hasilnya langsung terjadi big match di putaran ketiga kali ini, di mana Arsenal bakal menjamu Liverpool di Emirates Stadium. Dan selain itu, tim-tim Liga Inggris lainnya mayoritas akan bertemu dengan tim muda, seperti Wigan yang akan bertemu dengan Manchester United, Man City yang akan menjamu Huddersfield Town, dan Chelsea juga yang akan bertemu dengan Preston North End. Chelsea kalahkan Brighton. Chelsea sukses mengalahkan Brighton dengan skor 3-2. Enzo Fernandez menjadi bintang kemenangan Chelsea dengan memborong 2 gol, sedangkan 1 gol lainnya dicetakkan oleh Levi Colwill. Di sisi lain, 2 gol Brighton masing-masing dicetakkan oleh Facundo Bonanote dan juga Joao Pedro. Dengan hasil ini, Chelsea kini menduduki peringkat ke-10 dengan koleksi 19 poin. Di partai lain, Liverpool secara dramatis berhasil mengalahkan Fulham dengan skor ketat 4-3. Kejar-mengejar gol terjadi pada laga ini. 4 gol Liverpool masing-masing lahir lewat gol bunuh diri dari Bernd Leno, disertai aksi dari Alexis McAllister, Wataru Endo, dan juga Trent Alexander-Arnold. Di sisi lain, Fulham sempat 2 kali menyamakan kedudukan lewat aksi dari Harry Wilson dan juga Kenny Tete. Bahkan tim tamu sempat berbalik unggul lebih dahulu lewat gol dari Bobby. Dengan hasil ini, Liverpool berhak naik ke peringkat kedua klasemen dengan koleksi 31 poin.
Sedangkan dari laga big match, Manchester City dipaksa bermain imbang dengan Tottenham. Banyak peluang yang tercipta dan banyak gol juga yang dihasilkan oleh kedua tim. Gol Man City dipersembahkan oleh gol bunuh diri dari Son Heung-min, Phil Foden dan juga Jack Grealish. Sementara gol-gol Tottenham dihasilkan oleh Son Heung-min, Giovanni Lo Celso dan juga Dejan Kulusevski. Dengan demikian City sekarang mengemaskan 30 poin dan mereka tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara. Sedangkan untuk Tottenham kini berada di peringkat kelima dengan koleksi 27 poin. Bergeser ke La Liga, Barcelona berhasil menjinakkan perlawanan alot dari Atletico Madrid dalam duel pekan ke-15 La Liga Spanyol. Blaugrana mengamankan 3 poin lewat skor TB 1-0. Gol sematawayang kemenangan Barcelona dicetakkan oleh Joao Felix, pemainnya dipinjamkan oleh Atletico. Hasil ini membantu Barcelona menjaga jarak dari kejaran Atletico Madrid di peringkat ketiga klasemen sementara. Bergeser ke Serie A, AS Roma mewujudkan comeback impresif untuk bisa mengalahkan tuan rumah Sassuolo dalam duel pekan ke-14 Serie A Italia. Di laga ini AS Roma berhasil mencuri 3 poin lewat kemenangan 2-1. Sassuolo bermain bagus dan sempat unggul lewat gol dari Matheus Henrique di babak pertama. AS Roma sempat kesulitan dan baru bisa mencetakkan 2 gol balasan di menit ke-15 akhir babak yang kedua. Paulo Dybala berhasil mencetakkan gol di menit ke-76, disusul Rasmus Christensen di menit ke-82. Kemenangan ini penting bagi Roma untuk bisa menjaga posisi kelima klasemen sementara. Imbangi Manchester City, Ange Postecoglou terkesan dengan semangat juang dari Tottenham. Ange Postecoglou mengatakan hasil imbang Tottenham melawan Manchester City membuktikan bahwa mereka dapat bersaing dengan tim terbaik, terlepas ditinggal oleh para pemain penting akibat terkena cedera. Pasca pertandingan, Postecoglou mengakui etos kerja para penggawanya patut diacungi jempol. Menurutnya, meraih hasil imbang di kandang tim sekelas Manchester City bukanlah perkara yang mudah bagi Tottenham setelah 3 kekalahan beruntun dan banyaknya pemain yang cedera. Ini merupakan sebuah poin yang sangat berharga bagi mereka. Dapat sepatu baru, Trent Alexander-Arnold membuat gol lagi. Trent Alexander-Arnold kembali membuat gol untuk Liverpool ketika berhadapan dengan Fulham. Uniknya gol itu tercipta setelah Trent Alexander-Arnold berganti aparel sepatu dari merek Under Armour yang selalu dipakai sejak debut profesionalnya menjadi Adidas. Trent Alexander-Arnold sejak pekan lalu memakai sepatu Adidas Predator warna putih yang kembali menggunakan model lama, sekaligus merayakan ulang tahun ke-30 salah satu lini sepak bola terkenal dari pabrikan asal Jerman tersebut. Enzo Fernandes akhirnya cetakkan gol di Liga Inggris. Kemenangan Chelsea atas Brighton 3-2 bisa jadi terasa spesial bagi Enzo Fernandes. Bintang muda Argentina itu akhirnya pecah telur di ajang Liga Inggris. Enzo Fernandes menyumbangkan 2 gol untuk Chelsea saat berhadapan dengan Brighton di Stamford Bridge. Momen ini menandai bahwa Enzo Fernandes akhirnya berhasil membuka rekening golnya di Liga Premier Inggris. Enzo membutuhkan 31 pertandingan untuk melakukannya sejak ditebus dari Benfica senilai 107 juta pounds di bursa transfer musim dingin. Manchester City ditahan Spurs, Guardiola gagal paham dengan keputusan wasit. Ada kejadian kontroversial di akhir laga Manchester City versus Tottenham yang tuntas 3-3. Insiden itu terlahir pada akhir injury time pertandingan di Stadion Etihad, di mana wasit Hooper melakukan keputusan kontroversial. Tayal sejumlah pemain Manchester City, salah satunya Haaland, melakukan protes keras. Tidak bisa dipungkiri keputusan wasit itu menghilangkan peluang emas Manchester City untuk bisa mencetakkan gol yang keempat yang berpotensi memenangkan pertandingan. Namun demikian, Guardiola menolak untuk mengkritik performa dari sang wasit. Saya tidak akan berkomentar seperti apa yang dilakukan oleh Mikel Arteta, ceplos manajer asal Spanyol itu usai pertandingan. Manchester City lagi susah kalahkan tim Big Six kecuali Manchester United. Manchester City cukup kesulitan untuk menghadapi tim 6 besar di Liga Inggris sejak awal musim ini. Menariknya, tim lawan yang berhasil meredam pasukan Pep Guardiola merupakan tim 6 besar Liga Inggris, alias tim-tim top dan juga elit di Inggris. Sebelum ditahan imbang oleh Tottenham, Man City juga diimbangi oleh Liverpool 1-1 di Etihad Stadium dan Chelsea 4-4 di Stamford Bridge. Man City juga bahkan tumbang 0-1 oleh tim Big Six lainnya, yakni Arsenal. Satu-satunya kemenangan Man City melawan tim 6 besar didapat saat bertandang ke markas sang rival yakni Manchester United, di mana Erling Haaland dan kawan-kawan berpesta 3 gol tanpa balas.
Winger Manchester United berpotensi dilepas ke Sunderland. Winger Manchester United yakni Amad Diallo berpotensi untuk dilepaskan ke Sunderland pada musim dingin 2024. Dari beberapa kandidat sendiri, Sunderland kadang-kadang menjadi kandidat kuat karena Diallo sempat dipinjamkan ke skuad tersebut dan cukup bermain apik di sana. Liverpool mundur kejar Kylian Mbappe. Dikutip dari Sky Sport, Liverpool memang sudah mendinginkan minat mereka kepada Kylian Mbappe yang sempat membara dalam 2 tahun terakhir. Mega bintang 24 tahun tersebut sempat dianggap sebagai pengganti yang sepadan apabila Mo Salah pergi. Dengan mundurnya Liverpool dari perburuan Kylian Mbappe, bukan berarti Real Madrid lantas tak punya halangan untuk bisa mendapatkannya di bursa transfer. Unai Simon jadi target Manchester United untuk gantikan Andre Onana. Manchester United mulai jengah dengan inkonsistensi dari Andre Onana, sehingga kini mereka membidik Unai Simon di bursa transfer mendatang. Klub berjuluk Setan Merah itu meyakini Unai Simon bakal menjadi upgrade bagi Andre Onana yang tampil tak konsisten sejak bergabung pada musim panas kemarin. Manchester United kini membidik kiper Athletic Bilbao tersebut guna menjadi kiper nomor 1 di musim depan. Manchester United mulai membidik Unai Simon dan siap menepus Unai Simon yang tak dipagari klausul rilis oleh Athletic Bilbao. Resmi Vitor Roque akan gabung Barcelona di Januari. Vitor Roque akan bergabung dengan Barcelona pada Januari. Hal itu resmi diumumkan oleh Atletico Paranense. Roque akan memainkan laga terakhirnya bersama Atletico Paranense pada akhir pekan ini. Setelahnya, pemuda 18 tahun tersebut akan terbang ke Eropa dan ia akan bergabung dengan Barcelona di bulan Januari. Barca memang sudah mencapai kesepakatan dengan Atletico Paranense pada Juli yang lalu. Raksasa Katalan akan memboyong Vitor Roque dengan bandrol mencapai 40 juta euro, tambah dengan biaya tambahan mencapai 21 juta euro.